Hai guys, welcome back to my channel Rajki Mary Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai tantanganmu di tahun ini ya, tahun 2025. Kira-kira apa aja tantangan kamu ya di tahun ini? Mari kita lihat di sini melalui readingan berikut ini ya guys ya. Di sini tersedia 3 file ya. Aku sudah kasih tanda untuk setiap atau masing-masing file ya. Ini ada file 1 ya guys ya. Aku kasih tanda dengan bunga melati Belanda berwarna merah. Oke. Yang ini file kedua, aku kasih tanda dengan bunga merak berwarna kuning. Oke, dan ini file ketiga, aku kasih tanda dengan bunga air mata pengantin berwarna pink atau merah muda. Oke ya guys ya, silahkan dipilih ya guys ya, mau file yang mana. Kamu bisa lihat di deskripsi box ya, ada timestamp-nya ya. Waktunya ada di sana, kamu bisa loncat, bisa langsung ke file 2, ke file 3 ya. Yang mana sesuai dengan keinginan kamu ya. Selalu ya guys ya, gunakanlah intuisi kamu untuk memilih file mana yang sekiranya tertarik untuk kamu lihat ya. Oke, silahkan ya guys ya. Hai, file 1. Ini buat kamu yang pilih file 1 ya, dengan tanda bunga melati Belanda berwarna merah. Ini bunga melati Belanda ya, masih fresh ini ya, berasal dari kebun aku sendiri. Oke, mari kita lihat ya tantanganmu di tahun ini ya guys ya. Apa aja nih tantangan kamu ya? Oke, di sini ada King of Pentacles. Next, ada Three of Artemis or Three of Swords. Ada Page of Pentacles. Ada Five of Artemis or Five of Swords. One more. Ada King of Cups. Oke, di sini energinya ya, ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Air Signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio ya. Oke, ini tantanganmu di tahun ini ya. Sepertinya di tahun ini tantanganmu adalah masalah ekonomi ya, atau keuangan ya guys ya. Dikonfirmasi oleh King of Pentacles ya. Tahun ini merupakan tantangan buat kamu untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kondisi perekonomian kamu atau finansial kamu ya. Di sini tantangannya kamu mesti bisa untuk berusaha memulihkan perekonomian kamu yang mana sebelumnya sepertinya perekonomian kamu ini lagi goyang ya atau goncang ya. Tertimpa sesuatu ya, mungkin karena sorry to say ya, ada yang tertimpa musibah ya, yang mana menghabiskan dana gitu ya. Yang mana tertimpa musibah ini bisa dari arah kesehatan ya guys ya, yang mana memerlukan dana gitu ya. Bisa juga kamu dimanipulasi oleh orang lain ya, kena tipu gitu ya guys ya. Atau kamu kena masalah ya guys ya, yang mana arahnya itu pentacles kamu terkuras habis ya. Nah, di tahun ini tantangan kamu adalah bagaimana caranya kamu bisa untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi perekonomian kamu agar bisa kembali stabil, agar bisa meningkat ya guys ya, lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Jadi kamu di sini perlu berinisiatif untuk bisa mencari cara atau solusi yang tepat untuk memperbaiki soal perekonomian kamu ya, agar kehidupan kamu ini bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Karena di sini benar-benar kamu membutuhkan banyak uang sepertinya ya guys ya.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana ya. Kita perlu persiapan dana ya guys ya. Kalau misalnya kamu dapat rezeki, kamu bisa sisihkan ya untuk berbagi, sedekah, dan disimpan atau ditabung ya sebagai dana cadangan ya, karena kita nggak pernah tahu kan kebutuhan kita atau pengeluaran kita yang mungkin saja dadakan tiba-tiba kita perlu dana. Jadi kamu bisa menggunakan dana simpanan ketika kamu membutuhkan dalam keadaan yang urgent atau darurat ya, gitu ya guys ya. Jadi apapun yang sudah terjadi ya, ketika kamu mungkin saja mengalami kebangkrutan ya, atau mengalami kesulitan ekonomi di tahun lalu ya, semoga saja di tahun ini bisa membaik ya guys ya, dengan kamu memiliki niat yang baik serta tekad ya untuk bisa memperbaiki perekonomian kamu. Maka kamu perlu merencanakan sesuatu atau perlu untuk berinisiatif agar kamu bisa mendapatkan income baru ya, sebagai income tambahan untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kondisi finansial kamu. Oke. Dan di sini tantangan kamu di tahun ini ya guys ya, kamu juga perlu untuk mengelola emosi kamu ya guys ya, karena di sini ada orang yang berusaha untuk memancing emosi kamu ya. Seseorang yang suka cari gara-gara ya, yang suka bikin keki, kesal, yang memberikan rasa sakit ya, yang suka nyakitin kamu secara verbal maupun non-verbal ya, baik dari segi ucapan gitu, kata-kata, atau dari segi kelakuan perbuatannya dia ya, dia suka sekali gitu ya, bikin ulah ya, atau cari masalah dengan kamu. Di sini tantangannya kamu bisa menahan diri agar tidak terpancing dan menolak untuk sakit hati ya. Jangan sampai kamu berfokus pada kelakuan orang toksik ini ya, yang berusaha untuk menyakiti hati kamu ya. Jadi kamu alihkan pandangan kamu atau alihkan energi kamu ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik ya, agar bisa memberikan kontribusi yang positif juga ke dalam kehidupanmu. Jangan kamu berfokus dan mengerahkan energimu untuk meladeni orang toksik ya, karena nggak akan ada habisnya ya guys ya. Jadi di sini kamu mesti bisa untuk mengendalikan diri sendiri, terutama mengendalikan emosi kamu, karena ada orang yang sengaja untuk memancing-mancing emosi kamu di sini ya guys ya. Oke. Kemudian di sini tantangan kamu di tahun ini adalah mengenai pekerjaan ya guys ya. Kamu di sini ditantang untuk bisa mengeluarkan potensi terbesar yang ada di dalam dirimu, karena itu sangat berpotensi besar untuk bisa memperbaiki perekonomian kamu ya. Kamu di sini ya, beberapa dari kamu itu memiliki bakat yang besar. Ada beberapa dari kamu yang masih memiliki bakat terpendam, yang belum terekspos ya, yang masih mengendap di dalam dirimu ya guys ya. Kamu coba cari tahu ya, apa kebiasaan kamu, apa keterampilan kamu, apa kemampuan kamu, apa potensimu ya. Dengan kamu tahu salah satu atau satu aja potensi kamu, bakat kamu ya, yang mana kalau kamu poles, kalau kamu latih ya, kalau kamu tekuni, itu bisa membawa kamu ke arah kesuksesan loh guys ya di tahun ini. Jadi kamu benar-benar di sini perlu sekali untuk mendalami diri ya, menyelami diri, terutama ke arah potensi ya guys ya, potensi dan bakat ya, yang mana ini relates atau terkoneksi dengan pekerjaanmu ya. Kalau kamu sudah memiliki pekerjaan, tidak ada salahnya kamu pun juga perlu mengeksplor dirimu agar kamu bisa menambah pekerjaan lagi ya, pekerjaan sampingan untuk bisa menambah income baru gitu ya guys ya, agar perekonomian kamu pun jadi terangkat di sini ya. Dengan perekonomian kamu terangkat, maka kamu pun bisa memperbaiki kualitas kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tantanganmu di tahun ini ya guys ya, kamu perlu menyiapkan rencana atau strategi ya, siasat jitu untuk bisa memulai sesuatu ya, yaitu suatu pekerjaan kah ya, usaha, bisnis, atau apapun yang saat ini yang sedang kamu usahakan ya. Kamu perlu berstrategi loh guys ya. Kamu perlu ada rencana-rencana yang mungkin saja tertulis ya. Kalau misalnya tidak tertulis kan mungkin kamu bisa lupa gitu ya guys ya. Kalau lebih terencana itu lebih sistematis, itu akan mempermudah kamu untuk melancarkan realisasi dari apa yang kamu rencanakan gitu ya.
Kalau misalnya kamu tidak merencanakan, otodidak langsung aja ya, maka itu kemungkinan bisa membuat rencana kamu tidak berjalan lancar gitu ya guys ya, karena tidak step by step, tidak sistematis ya. Kamu perlu sistematika di sini ya, perlu tahapan-tahapan ya, step by step ya, untuk bisa merealisasikan apa yang kamu kerjakan saat ini agar benar-benar bisa memberikan hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Kemudian tantangan kamu berikutnya ya di tahun ini ya guys ya. Di sini ada King of Cups. Tantangan kamu adalah tanggung jawabmu ya, tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri dan keluargamu. Bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan dirimu sendiri, keluargamu sebaik-baiknya ya guys ya, terutama dari segi sandang dan pangan. Jangan sampai ada kekurangan ya, cukupkan semuanya ya, usahakan semuanya tersedia atau ada gitu ya. Jangan sampai kamu menghabiskan yang ada baru kamu kerja lagi. No, tetaplah konsisten untuk bekerja, tetaplah konsisten untuk menghasilkan keuangan. Jangan sampai menunggu persediaan keuangan kamu atau persediaan stok bahan makanan itu habis, ya. No, terus mengusahakan apa yang kamu usahakan agar bisa menghasilkan, sehingga kamu dan keluarga kamu tidak akan pernah kekurangan apapun. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kamu punya sesuatu ya, barang atau bahan makanan atau apapun itu ya yang sudah sepertinya mencukupi ya, bukan berarti kamu akan berleha-leha gitu ya guys ya, atau bermalas-malasan, no, tapi tetap aja konsisten aja ya, konsisten untuk bekerja, konsisten untuk melakukan pekerjaanmu sehari-hari gitu ya. Jangan sampai nunggu habis dulu ya barang yang ada atau bahan makanan yang ada, jangan sampai nunggu habis, tapi kamu perlu refill ya, atau isi ulang persediaan lagi gitu loh guys ya. Karena kan yang namanya bahan makanan itu selalu diperlukan ya setiap hari dan dikonsumsi setiap hari, tentunya akan bisa habis ya kan. Jadi perlu adanya stok atau persediaan gitu ya guys ya. Jadi tantangan di tahun ini adalah kamu perlu meningkatkan rasa tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri dan keluargamu, terutama dari segi sandang, pangan ya, bahan makanan ya, agar semuanya bisa tercukupi ya, sehingga itu akan membuat kehidupan kamu dan keluarga kamu menjadi sejahtera dan makmur. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu untuk file 1. Mari kita lanjut lagi untuk reading ke file 2. Hai, file kedua, ini file kamu ya. Kamu yang pilih bunga merak berwarna kuning nih ya. Oke, mari kita lihat di sini tantanganmu di tahun ini, di tahun 2025 apa ya? Oke, di sini ada the Fool, ada Eight of Swords, ada Four of Swords, ada the Death, one more, ada Six of Wands. Oke, ini dia tebaran cards buat kamu yang pilih file kedua ya guys ya. Oke guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada yang berasal dari zodiak Scorpio. Tantanganmu di tahun ini ya, sepertinya kamu di sini ditantang untuk bisa self love ya guys ya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang sudah mulai self love atau ada yang on the way untuk self love, tapi ada juga nih yang belum self love ya. Oke, di sini kamu perlu self love ya guys ya. Dimana bagi kamu yang single itu, kamu benar-benar diuji apakah kamu ini mampu gitu ya, mampu sendirian tanpa pasangan. Apakah kamu berambisi untuk cepat-cepat dapat pasangan, atau kamu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dan membuat dirimu sendiri menjadi happy atau bahagia. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini adalah tantangan gimana kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri ya. Tahun ini kamu perlu membahagiakan dirimu sendiri. Sekali-kali manjakan dirimu ya guys ya. Setelah kamu bekerja keras, berusaha keras ya, terutama bagi kamu yang single nih ya guys ya. Apakah kamu buru-buru ya untuk cepat dapat pasangan, atau kamu pengen refleksi diri dulu, atau pengen memperbaiki diri dulu gitu ya, meningkatkan kualitas dirimu dulu, baru nanti kamu meyakini bahwa pasangan yang sepadan
atau sesuai dengan dirimu akan hadir gitu loh guys ya. Jadi tantangannya bagaimana kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri ya. Kamu perlu tahu cara mencintai dirimu sendiri ya, menghargai dirimu sendiri, dan tahu bagaimana cara menikmati hidup ya, menikmati hidup tanpa pasangan misalnya ya. Kalau kamu masih single, jadi kamu kayaknya bersabar aja dulu ya, dan sambil berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Nah itu kalau kamu seorang single ya. Tapi kalau kamu sudah double atau punya keluarga, tantanganmu adalah bagaimana kamu menciptakan kebahagiaan tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang terkasih yang ada di sekitar kamu ya, orang terdekat, pasangan, anak, atau orang tua ya guys ya. Bagaimana kamu di sini bisa membalancekan semuanya gitu. Jadi kamu tidak selalu mendahulukan kepentingan orang, tapi nggak peduli dengan dirimu, no gitu ya. Tapi gimana caranya kamu bisa menyeimbangkan? Kamu di sini juga perlu memprioritaskan dirimu sendiri. Selain kamu memenuhi kebutuhan keluargamu ya, atau rasa tanggung jawabmu terhadap keluargamu, kamu di sini tantangannya jangan sampai mengabaikan dirimu sendiri ya. Mungkin kamu membelikan baju baru untuk anak istrimu, atau kamu misalnya kalau kamu sebagai seorang pria atau ayah, kamu membelikan baju baru untuk anak istrimu, tapi kamu membiarkan kamu nggak punya baju sama sekali ya. Misalnya jangan sampai kamu memakai baju yang biar sajalah aku bajunya yang kayak gini ya misalnya yang bajunya misalnya bolong, sorry itu saya misalnya ya, bolong atau gimana gitu, asal anak, asal istri, berarti kamu nggak mencintai dirimu sendiri dong ya. Kamu memperhatikan kebutuhan anak istrimu, tapi kamu juga perlu memperhatikan dirimu sendiri gitu. Jadi balance, hidup ini harus balance ya guys ya, seimbang. Jadi semuanya sama-sama bahagia, jadi nggak ada kekecewaan gitu loh guys ya. Nanti kamu akan kecewa, misalnya dikecewakan istri atau anak gitu ya, yang ngambek sama kamu, yang tidak ingat jasa kamu misalnya, akhirnya kamu kecewa gitu loh guys ya. Itu karena kamu terlalu mementingkan kebutuhan di luar daripada dirimu, tapi kamu mengabaikan dirimu sendiri. Dirimu sendiri pun perlu dicintai. Nah seperti itu. Kalau misalnya kamu adalah ibu rumah tangga ya, mungkin kamu menyiapkan hidangan makanan lezat untuk anak dan suamimu ya, tapi kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu lupa dandan ya, kamu lupa mandi ya, mungkin masih bau bawang, bau sambal gitu ya guys ya. Biar aja, namanya juga ibu rumah tangga. Berarti kamu kan terlalu berfokus ke tugas kamu, tidak balance dengan kebutuhan kamu. Kamu perlu istirahat, kamu juga perlu menghibur dirimu sendiri ya. Mungkin sekali kamu ngajak suamimu nonton ya, pasanganmu jalan-jalan gitu ya guys ya, kulineran gitu ya, atau pergi ke taman gitu ya. Kamu juga perlu mungkin merawat diri ya, pakai skincare ya kalau malam-malam gitu. Jadi kamu tuh pandai gitu membagi waktu ya, walaupun kamu ibu rumah tangga bukan berarti kamu tidak merawat diri gitu, kamu juga perlu merawat diri. Nah itu semua tuh biar balance loh guys ya, jadi biar seimbang, jangan sampai nanti nggak balance. Kalau nggak balance, endingnya akan mengalami kekecewaan dan siklusnya akan berulang. Nah seperti itu ya. Jadi di sini tantangan untuk tahun ini, kamu perlu belajar untuk mencintai dirimu sendiri, selain kamu memperhatikan, mempedulikan, dan memberikan tanggung jawab kepada orang sekitar. Nah seperti itu. Kemudian di sini tantanganmu di tahun ini juga, beberapa dari kamu ini perlu bangkit dari rasa sakit, dari rasa kecewamu terhadap seseorang atau beberapa orang yang sudah menyakiti kamu ya guys ya. Kamu perlu memaafkan dirimu sendiri dan memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti hatimu, walau tentu saja itu tidak mudah ya guys ya. Semuanya itu butuh proses. Itu kenapa kamu perlu healing ya. Semakin kamu masuk ke dalam dirimu sendiri, semakin kamu menyelami dirimu sendiri, semakin kamu belajar tentang jiwa, tentang perasaanmu, tentang emosimu, maka kamu akan semakin memahami dirimu sendiri dan orang sekitar. Semakin kamu bisa membuka diri untuk memaafkan diri sendiri dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah seperti itu. Kemudian di sini tantanganmu di tahun ini ya guys ya, kamu perlu melihat ke depan, belajar untuk bisa menjadi seorang yang visioner. Artinya kamu tidak stuck pada saat ini, sekarang ini, walaupun kamu hanya mengerjakan apa yang perlu kamu kerjakan saat ini, tapi kamu perlu berpikirnya ke depan ketika kamu mengambil suatu keputusan. Misalnya kamu mengambil keputusan begini, efeknya apa ke depannya. Misalnya kamu mengambil keputusan yang seperti itu,
dampaknya apa untuk kedepannya gitu loh guys ya. Jadi kamu perlu berorientasi ke depannya, memikirkan resiko, konsekuensi dari setiap tindakan atau keputusan yang kamu ambil. Nah, seperti itu. Kemudian di tahun ini tantangan buatmu adalah perubahan ya. Kamu memerlukan perubahan di tahun ini, atau ketika ada perubahan yang ingin masuk di tahun ini, bagaimana kamu caranya menyikapinya ya, untuk memilih dan memilah mana perubahan yang memberikan efek atau kontribusi yang positif untukmu, mana yang tidak gitu. Kamu harus pandai dalam memilih dan memilah, mesti siap dengan terjadinya perubahan di dalam kehidupanmu ya. Kamu perlu belajar dan membuka diri, membuka akses untuk hal-hal baru yang masuk ke dalam kehidupanmu ya. Tentunya kamu mesti memfilter atau menyaring dulu ya yang masuk ke dalam kehidupanmu, hal baru yang ada di dalam hidupmu, apakah itu baik buatmu dan keluargamu atau tidak gitu. Jadi kamu mesti selektif juga di sini ya. Itu tantangan kamu di tahun ini. Dan yang terakhir, tantanganmu di tahun ini adalah mengenai kerjasama ya. Kamu perlu bekerja sama dengan orang-orang sekitar ya guys ya. Di sini kamu perlu belajar bersosialisasi, berinteraksi, dan belajar untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri, baik dengan orang baru maupun dengan orang lama. Kamu harus jeli untuk mengetahui niat atau tujuan orang mendekati kamu apa, agar kamu tidak mudah dimanfaatkan dan tidak mudah dimanipulasi ya guys ya. Kamu mesti lebih teliti ketika kamu menandatangani kontrak atau bekerja sama dengan orang lain ya. Tantangannya adalah bagaimana caranya kamu bisa bekerja sama atau membangun suatu kerjasama dengan orang lain ya. Misalnya kamu bekerja sama dengan seseorang, tapi karena adanya suatu masalah, apakah kamu masih bisa profesional untuk bisa menuntaskan kontrak atau pekerjaan dengan seseorang gitu loh guys ya. Atau kamu melibatkan sesuatu yang bersifat privacy atau pribadi sehingga itu menghancurkan pekerjaan yang sudah kalian bangun gitu loh guys ya. Jadi di sini belajarlah untuk bisa bekerja sama secara profesional ya. Kalau kamu misalnya punya pekerjaan, punya bisnis, punya usaha yang mana itu kamu join ya, bekerja sama dengan orang gitu. Ketika ada masalah, gimana caranya kamu menyelesaikan, gimana caranya kamu bisa mengesampingkan ego kamu terlebih dahulu agar tujuan kalian itu tercapai untuk bisa berhasil dalam pekerjaan itu gitu loh guys ya. Jadi di sini tantangannya mengenai kerjasama ya. Nah seperti itu. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita lanjut lagi reading ke file 3. Hai, file 3. Ini file kamu ya yang pilih bunga air mata pengantin berwarna pink atau merah muda ya. Ini file kamu ya guys ya. Mari kita lihat tantanganmu di tahun ini apa ya. Oke, di sini ada Two of Cups. Next, ada Ace of Wands. Ada Six of Pentacles. Ada Queen of Pentacles. Ada Princess of Pentacles. Oke. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn ya. Nah, di sini tantanganmu di tahun ini ya guys ya, itu soal cinta. Sepertinya soal hubungan asmara ya guys ya. Yang mana mungkin kamu single ya. Di sini tantangannya adalah kamu perlu lebih jeli, lebih selektif dalam memilih dan menentukan pasangan hidupmu ya guys ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang lagi mencari pasangan hidup ya. Mungkin kamu ingin punya suami atau punya istri ya. Mungkin ada yang datang ke dalam kehidupanmu ya guys ya. Baik cowok atau cewek ya. Kamu perlu lebih mendalami dan menyelami karakter serta personality atau kepribadian orang yang lagi dekat sama kamu. Jangan kamu mudah mengambil kesimpulan, oh ini baik nih orangnya, oh ini cocok nih jadi pasangan aku, oh nih kita langsung aja deh ke jenjang yang lebih serius, tanpa kamu tahu tabiatnya seperti apa, habitnya seperti apa, ya karakternya seperti apa. Kamu perlu tahu kualitas dirinya ya. Bukan berarti kamu menginginkan seseorang yang perfect.
Karena nggak ada seseorang yang perfect tuh, nggak ada ya guys ya. Nobody is perfect. Pasti akan ada kekurangannya. Tapi setidaknya kekurangannya itu masih bisa ditolerir ya. Artinya tidak parah-parah amat gitu ya. Jangan sampai nanti ngepick dapatnya nanti pasangan NPD. Wah, bisa berabe itu ya. Nggak bisa menjalin hubungan dalam jangka panjang itu kalau dengan NPD ya. Seumur jagung itu udah bubar ya, karena NPD itu benar-benar dia nggak bisa mencintai pasangannya gitu loh guys ya, karena dia egonya sangat tinggi ya, super egois gitu, dia hanya mikirkan dirinya sendiri. Jadi kamu harus tahu ya, kalau perlu belajar gitu ya, pasangan yang baik itu seperti apa ya. Bukan berarti pasangan yang baik itu jauh dari pertengkaran, perselisihan, tidak juga ya, karena dua orang yang berbeda disatukan sudah pasti sedikit banyak gitu ya, ada miss, kadang ada salah paham atau ada gemercik sedikit perselisihan gitu ya guys ya, beda pendapat ya, itu wajar lah ya, masih dalam tahapan wajar gitu. Yang penting kan salah satunya tidak dirugikan, nah gitu ya. Jadi kamu kalau perlu pelajari gitu, pasangan apa yang kamu mau, seperti apa sosok yang kamu inginkan gitu loh guys ya, agar kamu tidak salah pilih gitu dalam memilih pasangan gitu ya guys ya. Di sini tantangannya kamu diuji untuk bisa menentukan sendiri ya, pasangan yang kamu mau itu seperti apa. Nah, seperti itu ya buat kamu yang single ya guys ya. Kamu benar-benar di sini ditantang untuk bisa memilih seseorang yang memang tepat buat kamu, yang memang cocok untuk kamu ya. Kalau kamu sudah berkeluarga, double ya, sudah punya pasangan, maka di sini tantangannya gimana kamu caranya untuk bisa mempertahankan hubungan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya guys ya. Agar kamu tetap bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan pasangan ya. Jadi kamu perlu menjaga dan menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan ya. Tantangannya kamu jangan sampai menyimpan yang namanya amarah atau masalah ya. Ketika kamu ada masalah yang mana itu terkoneksi dengan pasanganmu, sebaiknya kamu perlu bicarakan gitu ya, dari hati ke hati. Jangan sampai ada ngambek-ngambekan ya. Jangan sampai nggak tegur sapa berhari-hari gitu loh guys ya. Ketika kamu nggak suka sesuatu dari pasanganmu, lebih baik bicarakan baik-baik gitu, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, biar pasangan kamu tuh ngerti ya. Kalau perlu bisa toleran ke kamu gitu ya, dengan mungkin merubah sikapnya atau merubah habitnya gitu loh guys ya. Jadi perlu yang namanya pemahaman dan pengertian satu sama lain gitu ya, dengan keterbukaan komunikasi. Jadi kamu di sini tantangannya adalah komunikasi ya. Kalau kamu sudah berpasangan, kamu perlu meningkatkan kualitas komunikasi kamu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di tahun ini tantanganmu berikutnya adalah kreativitas kamu ya guys ya. Kamu perlu berkreasi dan menonjolkan apa yang kamu miliki ya, bakat-bakat kamu, kemampuan-kemampuan kamu, keterampilan-keterampilan kamu. Jangan ragu untuk berkarya ya, jangan ragu untuk bisa menghasilkan karya yang mana menurut kamu itu bagus gitu ya, memberikan kontribusi yang positif buat kamu gitu ya. Kamu di sini termasuk orang yang kreatif loh guys ya. Jadi kamu jangan takut untuk berkreasi, selama itu baik, selama itu bagus, memberikan manfaat ya, baik untukmu dan orang-orang sekitar, why not gitu ya. Berkaryalah ya. Dan gak usah dipedulikan omongan dari luar, apapun yang mereka katakan ya, yang mencoba untuk membuat kamu tidak percaya diri ya, kamu perlu singkirkan. Kalau perlu tutup telinga kamu ya dari kata-kata mereka yang mungkin saja nyentil, judes, nyelekit ya, yang mana tujuannya itu untuk menjatuhkan kamu gak usah dengerin ya. Kamu fokus aja sama kerjaanmu saat ini ya. Yang terpenting adalah berusahalah untuk bisa mengeluarkan kreativitas kamu ya guys ya, karena kreativitas kamu ini adalah berkah dari Tuhan, yang mana itu akan mengantarkan kamu pada suatu pencapaian di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. Kemudian tantanganmu berikutnya di tahun ini adalah mengenai dirimu, yang mana kamu di sini perlu menyeimbangkan diri ya, dari sisi interpersonal dan intrapersonal ya. Kecerdasan interpersonal dan intrapersonal kamu itu perlu diseimbangkan ya. Kamu adalah orang yang mampu memahami diri sendiri, tapi apakah kamu juga bisa memahami orang lain, kondisi atau keadaan orang lain, terlebih ya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kamu gitu ya. Kamu di sini ditantang untuk bisa lebih sensitif, peka
berempati, bersimpati terhadap kondisi seseorang yang memerlukan pertolongan ya. Di sini kamu perlu belajar untuk bisa mengasah rasa simpati dan empati kamu ya guys ya. Dengan berbagi, dengan bersedekah, dengan membagi rezeki ya, dengan memberikan sesuatu atau memberikan rezeki atau berbagi rezeki ya kepada orang-orang ya guys ya. Kamu ditantang untuk bisa mengasah kecerdasan emosional kamu ya. Agar kamu memiliki rasa manusiawi ya, dan bisa memperlakukan orang lain secara manusiawi. Nah, seperti itu. Sepertinya kamu sedang diajarkan oleh semesta untuk bisa menyelami perasaan dan kondisi orang lain agar kamu bisa memiliki rasa sosial yang tinggi di dalam dirimu ya. Supaya kamu tuh balance gitu ya. Jadi kamu tidak egois gitu loh guys ya. Tidak punya karakter egois ya. Jadi balance gitu ya. Kamu tidak hanya mementingkan dirimu tapi juga mementingkan kepentingan orang gitu ya. Membantu orang, menolong orang ya ketika orang membutuhkan, dan kamu tahu gitu ya, serta kamu bisa memilih dan memilah mana orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kamu, mana yang tidak gitu ya. Oke, dan tantangan kamu berikutnya di tahun ini adalah tentang keuangan ya guys ya. Kamu perlu belajar menabung ya, menyimpan uang ya. Karena aku merasa beberapa dari kamu ini, sorry itu saya, ada yang cukup boros ini ya dalam berbelanja ya atau dalam mengkonsumsi sesuatu ya. Entah itu kamu beli barang kah ya atau apapun ya guys ya. Sepertinya kamu agak boros ya. Karena mungkin kamu gampang cari duit ya, atau karena kamu ini memang memiliki karakter yang royal, walaupun kamu misalnya uangnya pas-pasan ya, punya salary yang pas-pasan, tapi kamu bukan orang yang pelit gitu ya, royal ya. Bagus sih ya, nggak pelit dengan diri sendiri ya, cuman kamu perlu balance ya guys ya, agar kamu pun juga perlu untuk menabung gitu ya. Kamu perlu belajar untuk membagi hasil jerih payahmu ya, untuk kebutuhanmu sendiri, untuk kebutuhan keluargamu, dan untuk dana cadangan. Karena dana cadangan ini sangat penting ya guys ya. Kalau terjadi sesuatu, kalau ada kondisi yang urgent yang memerlukan dana, kamu kan tinggal jemput, tinggal ambil aja itu dana ya. Kalau misalnya ada urusan yang memerlukan dana ya, kamu ada dana cadangan, jadi kamu nggak perlu khawatir gitu loh guys ya. Kamu nggak perlu minjam sana sini, nah gitu. Jadi kamu perlu belajar untuk menabung atau menyimpan uang ya. Dan di sini terkoneksi kembali dengan Princess of Pentacles ya. Tantanganmu di tahun ini, kamu perlu mengelola uang ya. Berhemat. Berhemat bukan berarti pelit loh guys ya. Berhemat itu beda dengan pelit ya. Kalau pelit itu kan nggak mau mengeluarkan uang sepeser pun nih ya. Tapi kalau berhemat itu bisa mengatur gitu ya. Ini porsinya segini untuk ini, yang ini untuk itu gitu loh guys ya. Jadi berhemat itu lebih mengarah pada mengkonsumsi sesuatu secara tepat sasaran gitu loh guys ya, sesuai dengan porsinya, tidak lebih tidak kurang. Nah seperti itu ya, tidak melulu disimpan tapi juga dibelanjakan untuk menyenangkan diri dan keluarga misalnya seperti itu ya. Tidak hanya dikonsumsi ya atau dihabiskan, tapi juga perlu disimpan untuk situasi atau kondisi tertentu yang urgent atau diperlukan di masa yang akan datang. Nah seperti itu. Jadi kamu perlu belajar untuk mengelola keuangan. Itu tantangan di tahun ini ya guys ya. Nah seperti itu ya guys ya, agar kamu nanti tidak kehabisan uang, ada persediaan dana, sehingga segala sesuatunya akan baik-baik saja dan dilancarkan serta dimudahkan. Kalau kamu di sini memiliki dana yang cukup ya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ketiga. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, energi yang positif, kebahagiaan, keberlimpahan, kerezekian yang baik, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya ya guys. See ya.